nama-nama pemimpin-pemimpin dunia yang dikategorikan sebagai pemimpin korup. Jokowi ada di dalamnya. Jadi Jokowi dengan mantan-mantan presiden dan presiden-presiden dunia lain itu dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Ini yang menurut saya menjadi cikal bakal huru-hara politik antara pendukung Jokowi dengan pihak-pihak yang selama ini memang sangat anti dan kritis dengan Jokowi. Sejak awal rilis OCRP ini kan sudah memancing keributan. Respon dari sejumlah politisi PDIP, Guntur Romli mengatakan bahwa nah itu adalah bukti sebelum misalnya ada bukti-bukti keterlibatan orang-orang penting di negara kita yang katanya akan dibocorkan oleh Hasto itu di launching secara terbuka, ternyata sudah didahului oleh rilis OCCRP. Bahkan Guntur Romli tidak berhenti di situ. Dia meminta kepada pihak yang berwajib, khususnya KPK, untuk menindaklanjuti bagaimana fakta-fakta yang disampaikan oleh OCCRP. Tidak berhenti di situ. Kemarin Nurani 98, semacam gabungan mantan-mantan aktivis 98 juga mendatangi KPK, membawa berita yang merupakan hasil rilis OCCRP di mana Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini yang menurut saya menjadi cikal bakal bagaimana titik didih persoalan Jokowi sekalipun tak lagi menjadi presiden terus berhembus. Tentu Jokowi tidak terima, tentu para pendukung Jokowi berang dalam konteks bagaimana rilis OCCRP ini. Ketika ditanya oleh media, Jokowi tentu bereaksi agak sedikit kelihatan tidak happy karena bagi Jokowi itu adalah framing yang cukup berat, yang cukup jahat, yang mampu merusak kredibilitas Jokowi sebagai presiden yang selama ini dinilai bersih dan cukup sederhana. Tidak berhenti di situ. Para pendukung Jokowi seperti Bung Noel yang saat ini adalah wakil menteri itu menuduh itu adalah titipan dari pihak-pihak tertentu, barisan sakit hati yang masih gagal move on terkait dengan kekalahan Pilpres di 2024. Kan jelas siapa yang disebut oleh Bung Noel itu adalah pihak-pihak barisan sakit hati yang gara-gara gagal move on terkait dengan Pilpres. Bahkan Bang Silvester menyebut dua pihak yang kemudian terindikasi dalam tanda kutip ya terkait dengan hasil rilis OCCRP ini. Siapa pihak itu? Menyebut partai politik tertentu dengan plesetan. Kata Bang Silvester dalam beberapa pernyataannya, partai yang punya kepentingan dengan rilis OCCRP itu adalah partai dinasti pedihnya perjuangan. Nah, kita semua sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan partai dinasti pedihnya perjuangan itu mengarah kepada siapa. Bahkan Bang Silvester ada tuh media lain yang disebut dengan media tempe. Itu secara eksplisit loh disebutkan. Bahkan yang disebut dengan media tempe, semua orang juga sudah terkonfirmasi. Oleh karena itu, ini yang saya kira bahwa persoalan Jokowi itu rasa-rasanya itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Ini tentu menyangkut perang terbuka ya, antara para Jokowi dengan orang-orang yang selama ini menjadi pendukung Jokowi. Jadi kalau mau jujur, pihak-pihak yang selama ini paling aktif, agresif menyerang Jokowi adalah mereka yang sebenarnya sejak awal berada di barisan terdepan, memberikan dukungan politik kepada Jokowi, terutama ketika maju Pilpres 2014. Tawuran opini inilah yang sampai hari ini membuat saya juga heran. Bukankah Jokowi sudah tak lagi jadi presiden? Untuk apa diributkan? Makanya ketika ada rilis tentang OCCRP, abaikan saja. Karena itu tidak ada signifikansinya. Karena apapun judulnya, rilis OCCRP itu adalah rilis yang saya kira memang sudah secara sering dilakukan. Klaim dari OCCRP selama 13 tahun lamanya mereka sudah melakukan rilis secara terbuka, penilaian terkait dengan sejumlah nominasi pemimpin dunia, baik pemimpin yang terkenal ataupun tidak terkenal. Apa urusannya partai politik di Indonesia? Apa urusannya misalnya ada media di Indonesia kemudian juga menominasikan mantan-mantan presiden atau presiden-presiden dunia yang juga dinilai sebagai pemimpin terkorup. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam rilis OCCRP ini? Bahwa ini menegaskan bahwa persoalan Jokowi itu tidak akan pernah tuntas untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa kekuasaan politiknya yang dinilai melanggengkan politik dinasti terkait dengan putusan MK,
dinilai misalnya punya cawe-cawe terkait dengan pilpres, pilkada, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi titik balik bagaimana Jokowi itu mendapatkan resistensi dari pihak-pihak yang sebenarnya sejak lama itu juga berada di barisannya Pak Jokowi. Oleh karena itu kita sebagai rakyat biasa, sebagai publik, tergantung bagaimana memposisikan dirinya. Apakah akan setuju dengan rilis OCCRP? Apakah akan setuju dengan penyampaian-penyampaian para pendukung Jokowi termasuk klaim bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang bersih dan seterusnya. Karena posisi politik kita hari ini itu kan sangat tergantung bagaimana selera politik kita. Kalau kita misalnya tidak suka dengan Pak Jokowi, maka akan mengatakan bahwa rilis OCCRP itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Jokowi bukan pemimpin yang seperti dibayangkan oleh banyak orang, tapi adalah pemimpin-pemimpin yang saya kira kredibilitasnya juga tidak bagus-bagus amat. Itu bagi pihak yang kemudian berada di posisi yang sangat anti dan kritis dengan Jokowi. Tapi bagi pihak-pihak dalam posisi yang pro dan cinta mati dengan Jokowi, itu akan mengatakan bahwa posisi RP itu framing jahat, menghancurkan marwah Jokowi sebagai pemimpin yang kemudian selama ini cukup sukses membangun Indonesia. Itu menginjak-injak harga diri Jokowi sebagai mantan wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan kemudian mantan presiden 2 periode yang dinilai punya cerita sukses membangun ekonomi dan membangun infrastruktur di Indonesia. Di kita, teman-teman semua, kita itu tahu persoalan keberpihakan, objektivitas itu sangat tergantung di mana posisi politik kita yang sesungguhnya. Kalau kita berada di barisan Jokowi dan para pendukungnya, tentu posisi RP, elit PDIP, kelompok-kelompok kritis, itu adalah kelompok biang huru-hara dan kelompok-kelompok yang selama ini tukang fitnah. Karena fitnahnya itu tidak pernah ada bukti dan tidak ada yang kemudian bisa divalidasi. Tapi kalau kita berada di posisinya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi, tentu apa yang disampaikan oleh posisi RP itu dianggap sebagai sesuatu yang valid, ilmiah, dan kemudian sangat layak untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang serba terbuka, ternyata menemukan objektivitas yang sesungguhnya itu sangat rumit. Karena yang ada saat ini itu adalah objektivitas yang didasarkan pada posisi politik masing-masing. Apalagi kalau kita kembali pada fokus persoalannya terkait dengan rilis OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, saya kira sudah ada jawabannya secara clear. Satu, OCCRP mengatakan tidak bisa memberikan kendali atas pihak-pihak yang memberikan penilaian terhadap siapa yang dinilai sebagai pemimpin dunia. Itu clear. Karena yang memberikan penilaian itu adalah juri, yang memberikan penilaian itu adalah aktivis, masyarakat secara umum, soal listing nama-nama pemimpin yang dinilai korup, yang disebut dengan corrupt person of the year. Itu clear pembelaannya. Yang kedua, soal klarifikasi dari OCCRP, sangat clear juga. Mereka mengatakan mereka itu tidak punya bukti soal Jokowi itu disebut sebagai pemimpin korup. Itu clear. Itu artinya fakta-fakta hukum, fakta-fakta korupsi memang tidak pernah dimiliki oleh OCCRP. Dan berita yang disampaikan, rilis yang disampaikan itu hanya didasarkan atas penilaian sejumlah jurnalis, sejumlah akademisi termasuk masyarakat kalangan civil society terkait dengan persepsi pemimpin-pemimpin dunia termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ketiga yang menurut saya juga clear, menurut OCCRP sekalipun tidak ada bukti ada kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, mereka mengatakan ini pihak OCCRP bahwa Jokowi itu dinilai terlibat dalam pelemahan lembaga peradilan dan demokrasi yang itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, poin yang ketiga ini menurut saya menarik. Kalau itu poinnya menurut OCCRP, maka istilah korup atau korupsi itu tidak pas. Korupsi di Indonesia itu adalah orang yang dinilai berkontribusi merugikan keuangan negara. Tentu Jokowi tidak pernah melakukan itu. Dan selama ini publik tahu Jokowi itu pemimpin sederhana dan memang tidak ada persoalan apapun terkait dengan kasus-kasus korupsi. Tapi kalau Jokowi dikait-kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang memang
sedang happening dan sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Termasuk misalnya soal bagaimana tuduhan Jokowi cawe-cawe dalam persoalan politik elektoral juga menjadi perdebatan. Mungkin OCCRP itu harus merilis judul apa bahan temuan mereka, bukan Person of the Year, tapi terkait dengan siapa pemimpin dunia yang dinilai merusak demokrasi. Kalau itu saya kira kegaduhannya tidak mungkin akan seheboh seperti yang terjadi saat ini. Ini OCCRP yang rilis, kenapa justru yang ribut-ribut itu adalah para pendukung Jokowi, yang ribut-ribut itu adalah PDIP dan kelompok-kelompok kritis yang lainnya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai rakyat biasa, ya harus melihat secara jernih rilis OCCRP ini secara akademik, secara objektif, dan tentu saja harus melepaskan posisi politik kita di mana yang sesungguhnya. Apapun hasilnya, itu cukup menjadi konsumsi kita semua untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang, supaya kita itu menjadi warga negara yang kritis, menjadi warga negara yang rasional, tidak terlampau membabi buta, baik cinta buta ataupun membenci buta terhadap orang lain. Karena ada pesan dari para ulama-ulama terdahulu bahwa cintailah seseorang itu ala kadarnya, karena suatu waktu orang yang kau cintai setengah mati itu akan menjadi orang yang kau benci sehidup mati. Begitupun sebaliknya, kata para ulama itu, bencilah orang itu ala kadarnya saja, karena bisa saja orang yang kau benci seumur hidup itu adalah orang yang akan kau cintai seumur hidupmu. Saya kira di situ. Salam politik Syai'un dan terima kasih. Dan di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar. Ya, saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Membaca sejarah bahwa semua negara yang disebut negara superpower baru itu atau negara yang disebut negara superpower itu dulu umumnya adalah negara-negara penjajah, gitu. Dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini yang dulu maling. Penjahat ya Pak? Penjahat dulu itu. Secara sosial nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita. Karena kita sibuk berpolitik. Sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu, ya kan? Akal-akalannya saya sudah tahu, ya kan? Makanya waktu beliau ke Eropa itu, ada pemimpin negara yang mencoba menyerang Indonesia dan mengatakan, wah itu CPO Pak Prabowo, Indonesia bisa kena ban tuh di Eropa. Oh terima kasih kata beliau. Kaget semua orang. Oh terima kasih. Nggak usah dibeli CPO kami mau pakai sendiri. Kami udah mau swasembada. Kami udah mau hilirisasi. Pada kaget semua. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kitalah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu-tipu seperti itu. Saya waktu mengkritik KPK dan melakukan investigasi secara mendalam di dalam, saya sampai pada kesimpulan ini lembaga tidak diciptakan untuk memberantas korupsi. Ini lembaga yang diciptakan untuk membuat destabilitas terhadap politik. Hingga 20 tahun kita ini kerjaannya itu nangkep orang aja. Tapi problem sistemik pada pendidikan, karakter pegawai negeri, ya pendidikan etik kepada para politisi, konsep konflik of interest dan meningkatkan literasi para pejabat negara tidak disentuh. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan. Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang
penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Nggak boleh podcast begini Ustadz Bakhtiar di sana. Harus izin. Ini negara nggak ada izinnya, kita maki-maki pemerintah nggak ada masalah, dibilang korup. Itu saya ingat itu pulang dari Eropa, kami dikumpulkan, beliau mendengar orang-orang tuh bilang, ini kurs Anda bagaimana? Ini ceritanya nih mau menghajar kurs nih. Dia panggil menteri-menterinya, rakyat cukup makan nggak? Pastikan rakyat cukup makan. Kedua, energi kita cukup nggak? Menteri Energi, gimana swasembada energi cukup nggak? Kalau rakyat kita cukup makan, cukup energi, persetan orang lain mau bikin apa, mau bilang apa, terserah. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Termasuk juga tuduhan-tuduhan tentang bangsa kita sendiri, soal korupsi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tentu punya cara sendiri, kita juga nggak mau pejabat jadi maling. Makanya saya bilang komando politik. Sistem politik kita ini memang mahal. Pembiayaan politik tidak pernah diatur, seolah-olah menyuruh partai politik supaya cari uang dengan cara masing-masing. Anggota dewan cari uang dengan cara masing-masing. 580 anggota dewan disuruh cari uang dengan cara masing-masing. Kamu boleh masuk modalmu, tapi ideologimu jangan masuk. Masuk modalnya, dia pakai modal itu untuk membangun negaranya. Habis itu yang punya modal bingung. Karena yang tadinya cuma dimasukin modal, sudah punya modal sendiri. Dan tidak mau mengikuti cara mereka. Yang sekarang mereka jadi bingung sendiri. Nah, ini yang kita maksud konsolidasi Indonesia, menemukan kembali jati dirinya dan jalan tengahnya, jalan Pancasilanya ini sebagai komandan politik kita dan filsafat politik kita. Yang Pancasila itu bersumber dari prinsip-prinsip dalam budaya dan agama kita, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada keadilan, ada permusyawaratan. Itu luar biasa. Kita pakai ini, dan ini yang saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu menginginkan itu. Kembalinya konsolidasi nasional. Jangan kita terus-menerus tidak terkonsolidasi. Capek bangsa ini. Dan rakyat kadang-kadang, karena kita ini kadang-kadang juga jadi tontonan yang menarik kalau lagi berantem, ada juga lah yang terhibur kalau kita berantem. Tapi apa benar itu yang mau kita lakukan terus-menerus? Saya kira itu yang mungkin jadi cara berpikir lah. Saya dulu berkali-kali Ustadz Bakhtiar berani ngomong terbuka. Setahun saya jadi presiden, saya bilang korupsi hilang. Karena saya percaya ini bukan soal terus-menerus. Sehingga saya mengatakan setahun saya jadi presiden, korupsi bisa saya hilangkan. Memang bisa kok. Sama dengan Pak Prabowo sekarang. Di kepalanya kan negara industri. Dia bilang saya jadi presiden, negara ini akan jadi negara industri. Yang mau boikot barang kita karena hilirisasi, boikot aja. Kita mau kelola sendiri. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Cina ketika mereka diblokade ya sebagai negara tirai bambu ya. Tapi mereka bangun industrinya sendiri dari dalam dan murah kok. Sekarang teknologi udah murah, semua bisa kita bikin sendiri. Hilirisasi sekarang bisa basisnya desa, bisa basisnya RT RW. Ya. Dan untuk konsumsi kita sendiri. Kenapa Pak Prabowo ini mengintroduksi makan bergizi? Karena beliau bilang hilirisasi di sektor pangan ini harus dibiasakan. Sekolah-sekolah di kampung-kampung itu harus mulai dikelola dapurnya secara profesional. Supaya jangan bangsa ini nanti terjebak menjadi bangsa pengimpor pangan. Itu ide di dalamnya. Dan yang lain-lainnya lah. Banyak sekali pikiran beliau dan kita bersyukur dalam situasi dunia kayak begini kita dipimpin oleh politisi senior sebagai tokoh yang sudah melalui sejarah yang cukup panjang sehingga nggak bisa dibohongin oleh pemimpin-pemimpin lain. Memikirkan secara sangat serius momentum ini bertahun-tahun sebelum kemudian kita mendirikan partai. Dan alhamdulillah kita sekarang ketemu pemimpin untuk momentumnya. Saya tidak kebayang kalau pemimpin yang menang kemarin bukan yang berpengalaman, bukan yang punya wibawa, bukan yang bisa marah-marahin pemimpin dunia. Dia di hari-hari awal dia menjadi presiden. Bahkan sebelum menjadi presiden di Shangri-La Dialogue, itu beliau sudah berbicara keras dan menyebabkan para menteri pertahanan di dunia ini secara pribadi menelpon
dan berkomunikasi dengan beliau, memberitahukan masalah yang sebenarnya. Yang masalah sebenarnya adalah banyak negara yang sudah tidak tahu cara untuk berhenti berperang karena kendali dari tombol-tombol perang itu tidak berasal dari aktor-aktor negara. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menang, dan inilah orang yang kalau kita periksa hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit rakyat, membohongi rakyat, apalagi tunduk kepada elit yang korup, itu mustahil pada Pak Prabowo. Beliau sering mengungkapkan prinsip noblis oblige yang merupakan prinsip dari para bangsawan di Prancis pada abad ke-17, yaitu tentang kewajiban bagi para elit atau para bangsawan dan orang-orang yang terhormat bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab. Dan kita menemukan semakin hari perasaan terhormat untuk membela rakyat itu ada dalam hati sanubarinya. Tinggal persoalan kedua, beliau cukup pengetahuan atau tidak untuk mengelola keadaan. Dan untuk pengetahuan inilah kita berpodcast, kita berdialog, dan kita terus memberikan masukan yang baik. Sebab ada saja kemungkinan orang memberikan masukan yang tidak baik. Tapi kita percaya dengan kemampuan beliau sebagai intelektual yang cinta pada pengetahuan, menulis buku yang banyak, dan sudah mengetahui banyak hal dari kekuasaan ini, karena beliau tidak berasal dari keluarga pinggiran ya, beliau berasal dari tengah sebenarnya. Sehingga mudah-mudahan ini akan memperlancar kepemimpinan beliau. Di kepala beliau, rakyat harus sejahtera. Di kepala beliau, rakyat harus maju. Di kepala beliau, rakyat, dan di hati beliau, rakyat harus menjadi aktor inti daripada permainan Indonesia menjadi kekuatan dunia ini. Dan kalau rakyatnya tetap susah, tidak mungkin Indonesia punya peran secara global, itu mustahil. Karena itulah kita fokus memperbaiki keadaan rakyat kita sendiri, dan karena itulah kita mau bersatu. Nah, saya cuman berharap saja kepada semua aktor, dan saya tadi senang mendengar Ustadz Bakhtiar ya sudah menangkap makna penting ya. Karena kadang-kadang aktor yang tidak terkonsolidasi itu, Ustadz Bakhtiar ya memang sebagai kekuatan kelima dunia sedang menemukan momentumnya, dan karena kita ini negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka ini adalah waktu bagi umat untuk tampil dalam percaturan global. Nah, inilah mungkin pesan pentingnya di awal hari pertama kita 2025 ini ya. Mudah-mudahan hari-hari ke depan kita tetap bisa bersatu dan berkonsolidasi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Semua harus terkonsolidasi. Teman-teman politik yang punya masalah karena nggak ngerti bagaimana keluar dari cengkraman politik yang buruk, ya, keharusan untuk korupsi dengan jabatan dan sebagainya, ayo konsolidasi, coba cari jalan yang baik. Para pengusaha yang terus-menerus ya mau ngakal-ngakalin aturan perpajakan dan sebagainya untuk menumpuk kekayaan, lupa kepada keadaan masyarakat, ayo kita konsolidasi. Sehingga rakyat kita yang banyak pun mulai hormat dan respek kepada pemimpinnya. Sebab kalau tidak, sekali lagi ya, konsolidasi sosial, konsolidasi ekonomi, dan konsolidasi politik adalah nafas dari hari-hari ke depan kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Mia, ini dipimpin oleh yang disebut Ustadz Bakhtiar tadi,